Laporan dari kantor berita Iran, Tasnim, menyebutkan bahwa langkah ini merupakan respons atas meningkatnya konflik, termasuk dampak dari penutupan Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia. Sebanyak 1 juta kombatan ini disebut berasal dari gabungan militer aktif Iran dan para relawan. Yang mengejutkan, jumlah relawan justru terus meningkat. Pemerintah Iran melaporkan lonjakan signifikan anak muda yang mendaftarkan diri ke berbagai unit militer, termasuk Milisi Basij, Garda Revolusi Iran atau IRGC, hingga Angkatan Darat Iran. Fenomena ini menunjukkan satu hal: mobilisasi besar-besaran bukan sekadar wacana, tapi mulai menjadi kenyataan. Iran bahkan mengeluarkan pernyataan tegas terhadap Amerika Serikat. Menurut mereka, jika Amerika nekat melakukan serangan darat, maka itu sama saja dengan aksi bunuh diri. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Iran mengklaim bahwa wilayah mereka telah menjadi medan latihan nyata bagi berbagai kelompok tempur dari kawasan Timur Tengah. Pejuang dari Palestina, Lebanon, Irak, hingga Yaman disebut telah mengasah kemampuan tempur darat mereka di wilayah tersebut. Dengan kata lain, Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya siap bertahan, tapi juga siap menghadapi perang darat skala besar. Di sisi lain, dinamika politik Amerika Serikat juga ikut memperkeruh situasi. Donald Trump sebelumnya pernah menyatakan bahwa NATO tidak memberikan dukungan maksimal kepada Amerika selama puluhan tahun. Ia bahkan menyebut NATO sebagai macan kertas. Dalam beberapa kesempatan, Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat sebenarnya tidak membutuhkan NATO. Bahkan, menurut laporan sejumlah pejabat Gedung Putih, ia sempat mempertimbangkan untuk menarik Amerika keluar dari aliansi tersebut. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan besar. Jika konflik benar-benar pecah, apakah Amerika akan bertindak sendiri? Atau tetap mengandalkan sekutu-sekutunya? Sementara itu di lapangan, eskalasi militer terus terjadi. Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman peluncuran gelombang serangan ke-82 yang menargetkan wilayah Israel. Serangan ini disebut sebagai bagian dari operasi lanjutan yang dinamakan True Promise 4. Dalam rekaman tersebut, terlihat rudal-rudal diluncurkan secara masif menuju target. Beberapa laporan juga menunjukkan pecahan rudal jatuh di wilayah selatan Israel. Intensitas serangan ini meningkat drastis setelah Iran menolak untuk melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat. Situasi pun semakin panas dan semakin sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, Israel juga tidak tinggal diam. Pasukan Israel atau IDF merilis video operasi darat yang dilakukan oleh Brigade Golani di Lebanon Selatan. Dalam operasi tersebut, pasukan bergerak menuju bangunan yang diduga menjadi basis Hizbullah. Israel menyatakan bahwa operasi ini bertujuan memperluas zona keamanan mereka. Namun dampaknya sangat besar. Serangan udara Israel menghancurkan bangunan permukiman hingga rata dengan tanah. Setidaknya 2 orang dilaporkan tewas. Sebagai balasan, Lebanon meluncurkan serangan ke wilayah Israel Utara, tepatnya di kota Nahariyah. Rudal menghantam permukiman warga, menghancurkan bangunan, membakar kendaraan, dan memicu kepanikan massal. Sirene berbunyi, warga berlarian mencari perlindungan, dan kekacauan pun tak terhindarkan. Hingga saat ini, korban terus berjatuhan. Seorang pria berusia 30 tahun dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Beberapa warga bahkan masih mencari anggota keluarga mereka yang hilang di tengah reruntuhan. Tim penyelamat terus bekerja di lokasi ledakan, berusaha mengevakuasi korban dan mencari yang masih selamat. Konflik ini bukan hanya soal kekuatan militer, tapi juga tentang kemanusiaan yang semakin terancam. Di tengah konflik ini, Selat Hormuz menjadi sorotan dunia. Iran dikabarkan hanya mengizinkan beberapa negara sahabat untuk melintas, seperti China, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Malaysia juga mengklaim telah mendapat izin khusus untuk kapal mereka. Namun dampaknya sudah mulai terasa. Untuk mengantisipasi krisis energi, Malaysia bahkan mulai membatasi pembelian bahan bakar bersubsidi hingga maksimal 200 liter per bulan.
Ini menjadi sinyal bahwa konflik ini tidak hanya berdampak regional, tapi juga global. Situasi terus berkembang, dan dunia menahan napas. Apakah ini akan menjadi awal dari konflik yang lebih besar? Atau masih ada jalan diplomasi yang tersisa? Ikuti terus update terbaru seputar geopolitik dunia hanya di channel Pemuda Pos. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kamu tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas. Iran dikabarkan siap mengerahkan lebih dari 1 juta kombatan menghadapi kemungkinan serangan darat Amerika Serikat. Apakah ini sinyal perang besar akan benar-benar pecah? Atau hanya strategi tekanan politik yang semakin memanas?